Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan kompetensi guru. Di sini kami akan melakukan praktek mengajar dengan metode ceramah dan materinya itu tentang fungi atau jamu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maria Irma Dao dengan NPM 3319008. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yunita Nesaban, NPM 33180026. Yang pertama, definisi dari jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang tergabung dalam kingdom fungi. Merupakan kelompok organisme penyempurnaan dari protista mirip jamur. Dikenal dengan istilah kamir atau jamur uniseluler dan cendawan atau jamur multiseluler. Ciri-ciri dari jamur. Yang pertama, organisme eukariotik. Yang kedua, memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Yang ketiga, bersifat heterotrof. Yang keempat, tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau. Yang kelima, ditemukan dalam beragam warna. Tidak ada yang berwarna hijau. Yang keenam, berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Yang ketujuh, tersusun dari hifa-hifa. Selanjutnya, klasifikasi jamur berdasarkan cara memperoleh makanan atau nutrisi. Yang pertama itu parasit obligat, merupakan jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya, pneumonia, karini, atau kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Yang kedua, parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saporofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Yang ketiga, saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Contohnya yang pertama itu lichen dan yang kedua itu mikoriza. Yang berikut pertumbuhan dan reproduksi. Reproduksi jamur dapat dilakukan secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegeneratif. Secara seksual, jamur menghasilkan spora. Secara seksual, jamur juga mengalami kontak gametagonium dan konyugasi. Kontak gametagonium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Klasifikasi jamur berdasarkan reproduksi seksualnya. Yang pertama, Zygomycotina menghasilkan zygospora, tubuh multiseluler, hidup di darat dan saprofit. Yang berikut memiliki hifa yang tidak bersekat. Selanjutnya vegetatif dengan spora, generatif dengan konyugasi hifa, dengan hifa plus dan yang terakhir itu generatif dengan konyugasi hifa plus dengan hifa minus akan menghasilkan zygospora. Contohnya itu Muscor mukedo. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ascomycotina. Menghasilkan
Ascospora atau generatif, vegetatif, membentuk tunas atau spora dari conidia, uniseluler atau multiseluler, memiliki hifa yang bersekat, hidup dengan cara ada yang parasit, saprofit, ada yang bersimbiosis. Contohnya itu pada Saccharomyces cerevisiae, sehari-hari dikenal sebagai ragi. Yang berikut Basidiomycotina, yang menghasilkan Basidiospora atau generatif. Umumnya berupa jamur makroskopis, berupa jamur multiseluler. Contohnya itu pada spesies Volvariella volvacea atau yang dikenal sebagai jamur merang. Yang berikut itu Deuteromycotina. Nama lainnya itu fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh pada jamur ini yaitu jamur oncom. Sebelum diketahui pembiakan generatifnya dinamakan Monilia cytopila. Tetapi setelah diketahui pembiakan generatifnya yang berupa ascus, namanya diganti menjadi Neurospora cytopila, dimasukkan ke dalam Ascomycotina. Banyak penyakit kulit oleh jamur golongan ini, misalnya Microsporum sp, Thyrocopiton sp. Penyebab penyakit kurap. Yang berikut kita masuk pada simbiosis jamur. Yang pertama itu mycorrhiza. Mycorrhiza adalah simbiosis antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi. Jamur yang dari divisio Zygomycotina, Ascomycotina, dan Basidiomycotina. Yang kedua itu lichenes atau lichenes. Lichenes adalah simbiosis antara ganggang dengan jamur. Ganggangnya berasal dari ganggang hijau atau ganggang biru. Jamurnya berasal dari Ascomycotina atau Basidiomycotina. Lichenes tergolong tumbuhan pionir atau vegetasi perintis karena mampu hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Contohnya itu pada Usnea dasypoga dan Parmelia acetobularis. Selanjutnya masuk pada peranan jamur. Jamur yang menguntungkan memiliki sifat sebagai jamur saprofit atau decomposer. Yaitu jamur yang menguntungkan itu terdapat pada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Baik, inilah video presentasi mengajar dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.